Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit materi terkait komponen dasar komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Secara etimologis, komunikasi atau communication berasal dari perkataan Latin communis yang berarti sama. Communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya, fungsi komunikasi, yaitu pertama, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Pandangan orang lain terhadap kita menjadi penting untuk pembentukan diri. Yang kedua, yaitu menyatakan eksistensi diri. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Dengan berkomunikasi, kita dapat melangsungkan kehidupan dan mewariskan peradaban. Yang keempat, memupuk hubungan. Kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Kelima, yaitu mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan nonverbal. Terakhir, yaitu fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan. Nah, setelah tadi membahas fungsi-fungsi komunikasi, sekarang kita berpindah ke unsur-unsur komunikasi. Ada sejumlah unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi. Pertama, pengirim atau komunikator. Pengirim dalam hal ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Kedua, yaitu penyandian atau encoding. Penyandian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Ketiga, yaitu pesan atau message. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Selanjutnya, yaitu saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Kelima, yaitu penyajian ulang atau decoding. Penyajian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Keenam, yaitu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau sekelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian kita beralih ke proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dijelaskan melalui model-model komunikasi yang dikemukakan para ahli. Di sini ada dua ahli. Yang pertama, model komunikasi Laswell, dan yang kedua, model komunikasi Scrum. Dalam komunikasi Laswell, ada tiga hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, unsur komunikasi, terdiri yaitu who, says what, on what channel, to whom, dan with what effect. Kedua, model komunikasi Laswell tidak melibatkan umpan balik atau feedback. Dan yang ketiga yaitu Laswell tidak mempertimbangkan gangguan komunikasi.